Selamat pagi teman-teman, mohon maaf sekali udah lama sekali nggak upload. Dan hari ini kita akan kuliah pagi dengan aku Oscar. Untuk materi hari ini tentang sel. Oke, langsung saja. Untuk sel sendiri adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Kemudian sel mampu melakukan aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan. Kemudian untuk sel sendiri strukturnya yaitu semua sel dibatasi oleh membran yang disebut dengan membran plasma, di mana untuk membran plasma ini itu bagian terluar dari sel tersebut. Sedangkan di dalam daerah sel disebut dengan istilah sitoplasma. Untuk fungsi sel sendiri secara keseluruhan berfungsi untuk reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup yang mampu melakukan aktivitasnya. Dan kemudian fungsi sel tersebut disebut dengan metabolisme, dan sebagian besar reaksi kimia tersebut terjadi di dalam sel. Untuk selanjutnya kita akan membahas kemampuan sel untuk berkomunikasi, yaitu menerima dan mengirim sinyal dari dan kepada sel lain atau antar komunikasi antar sel, dan menentukan interaksi antara organisme uniseluler serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme untuk multiseluler atau sel dalam jumlah banyak. Selanjutnya kita akan membahas untuk sel pertama, yaitu sel prokariota, di mana untuk sel prokariota sendiri, pada sel prokariota ini tidak memiliki atau tidak ada membran yang memisahkan antara DNA dan dari bagian sel lainnya atau tercampur. Dan daerah tempat DNA terkonsentrasi di dalam sitoplasma disebut nukleoid. Untuk kebanyakan prokariota merupakan organisme uniseluler dengan sel berukuran kecil dengan diameter. Untuk diameternya sendiri 0,7 sampai dengan 2 mikromili serta memiliki volume sekitar 1 mikromili kubik. Untuk gambarnya ini adalah gambarnya sel prokariota. Untuk lebih jelasnya kita akan buka di sel prokariota. Oke, untuk sel prokariota ini selnya, dimana untuk sel prokariota sendiri ini susunannya kita mulai dari luar aja ya. Oke, kita mulai dari luar, yaitu flagel atau ekornya. Ini ekor untuk pergerakannya. Kemudian yang paling luar lagi itu ada pili. Ini pili yang kecil-kecil ini adalah pili. Kemudian masuk ke dalam lebih dalam lagi, yaitu ada kapsul. Ini kapsul itu lapisan yang terluarnya ini kapsul yang berwarna merah. Kemudian di dalam kapsul itu ada dinding sel. Ini dinding sel yang warnanya kuning yang aku tunjukkan. Kemudian di dalamnya dinding sel itu ada lapisan kembali disebut dengan membran sel yang warna hijau yang ini yang saya lingkari. Oke. Kemudian di dalamnya itu ada cairan atau yang ada di dalam membran sel itu ada sitoplasma. Ini yang seperti ini tuh sitoplasma yang cair-cair, ruang kosongnya ini berupa sitoplasma. Kemudian nanti ada bulatan-bulatan kecil yang ada di gambar ini ribosom. Ada banyak di sini ribosom. Untuk ribosom setelah itu ada plasmid. Plasmid itu nukleoid, tapi ini yang terpisah, ini plasmid. Hampir mirip sama nukleoid. Yang paling tengah yaitu nukleoid. Oke. Kita bahas untuk selanjutnya ada sel eukariota. Dimana untuk sel eukariota ini nanti berbeda, yaitu berbeda dengan sel prokariota. Apabila sel prokariota tidak memiliki atau tidak ada membran yang memisahkan antara DNA dan bagian sel lainnya itu jadi satu. Tapi kalau sel eukariota yaitu sel memiliki nukleus atau inti sel. Diameter sel eukariota biasanya 10 sampai dengan 100 mikromili atau 10 kali lebih besar daripada bakteri. Untuk sitoplasma eukariota adalah daerah di mana di antara nukleus dan membran sel. Oke, kita akan lihat gambarnya.
ini eukaryota, yaitu ini sitoplasma yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu cairan-cairan di dalamnya itu ada jaraknya. Kalau yang tadi, yang ini itu kan jadi satu nih, jadi satu gabung. Kalau yang ini itu terpisah, jadi ini ada lapisannya lagi. Ini yang membedakan. Kemudian kita bahas untuk selanjutnya komponen subseluler, dimana kita untuk subseluler ini yang pertama kita membahas membran. Membran merupakan lapisan yang sangat tipis yang terbentuk dari molekul lipid dan protein. Kemudian membran sel yang membatasi sel disebut dengan membran plasma dan berfungsi sebagai rintangan selektif yang memungkinkan aliran oksigen, nutrien, limbah yang cukup untuk melayani seluruh volume sel. Membran sel juga berperan dalam sintesis ATP atau energi, persinyalan sel, dan adhesi sel. Kita akan lihat untuk gambarnya biar lebih jelas. Ini adalah bagian luar sel. Kemudian di dalam ini ada sitoplasma. Kita balik lagi ke dua slide sebelumnya. Ini ada membran nih, ini yang membran, ini yang warna hijau ini membran, dan di sini sitoplasma. Jadi ada yang membedakan untuk membran itu atau memisahkan. Ini strukturnya sendiri. Nanti ada glikoprotein, di mana glikoprotein ini yang bulat, ada lingkaran ini, kemudian ada yang ke atas ini, seperti ini contohnya, seperti ini. Kemudian untuk dari kanal protein, ini kanal, di mana nanti berfungsi untuk protein transport. Kemudian ada protein globular, itu yang bulat-bulat, yang lingkaran-lingkaran ini itu protein globular. Kemudian untuk bagian luarnya ini ada juga karbohidrat dan kepala hidrofilik. Ini yang bulat kecil, lingkaran-lingkaran kecil berwarna merah ini kepala hidrofilik. Untuk bagiannya sudah terlihat jelas, nanti bisa diperhatikan. Kemudian agak ke dalam lagi untuk warna kuning, di mana warna kuning ini untuk kolesterol, ini sudah ada anak panahnya. Yang warna hijau ini ada glikolipid. Kemudian yang menghadap ke dalam lingkaran, yang menghadap ke dalam ini yaitu protein permukaan. Lalu yang bulatnya oval ini seperti tabung atau kapsul, ini yaitu protein transmembran dengan struktur globular. Kemudian protein permukaan ini yang di dalam ini yang bersentuhan dengan sitoplasmanya. Untuk dari ini yang kecil-kecil ini adalah ekor dari hidrofobik. Kemudian untuk lapisannya itu double atau ganda untuk fosfolipid tersebut. Untuk dari sitoplasmanya berada di dalam sini. Kemudian ini bagian luar selnya. Lalu untuk yang kecil-kecil ini yaitu filamen sitoskeleton yang ini. Oke, selanjutnya kita bahas untuk nukleus. Next, nukleus yaitu mengandung bagian besar gen yang mengendalikan sel eukaryota, di mana kebanyakan sel memiliki satu nukleus, namun ada pula yang memiliki banyak nukleus. Untuk apabila lebih banyak nukleus, contohnya yaitu sel otot rangka, dan ada pula yang tidak memiliki. Untuk yang tidak memiliki nukleus ini adalah contohnya sel darah merah yang sudah matang. Untuk sel darah merah yang belum matang sendiri nanti ada sel intinya atau nukleusnya, yang dimana sel darah matang ini kehilangan nukleusnya saat perkembangan. Kemudian nukleus mengendalikan sintesis protein di dalam sitoplasma dengan cara mengirim molekul pembawa pesan berupa RNA yang dinamakan mRNA atau messenger RNA, yang disintesis berdasarkan pesan gen pada DNA. RNA ini lalu dikeluarkan ke sitoplasma melalui pori nukleus dan melekat pada ribosom. Oke, kita lihat gambarnya untuk lebih jelas. Ini intinya itu adalah nukleus yang saya lingkarin coret-coret ini. Kemudian nanti akan keluar lagi ada nukleoplasma yang ini kuning-kuning ini nukleoplasma. Lalu agak keluar lagi ada kromatin, heterokromatin, dan eukromatin. Ini yang warna agak hijau-hijau, kuning kehijauan. Terus nanti keluar lagi ini ada porinukleus, itu yang ini lingkaran-lingkaran ini, yang ini seperti ini itu adalah porinukleus.
yang paling luar lagi yang warna orange ini yaitu membran luar dan membran dalam. Yang dalam membran dalam bersentuhan langsung dengan ini untuk dengan heterokromatin ini. Kemudian untuk yang luar itu nanti berhubungan langsung dengan selubung nukleus. Yang ini selubung nukleus yang warna kuning yang paling luar sesuai yang digambar ini. Untuk selanjutnya mengenai dari ribosom. Ribosom sendiri merupakan sel tempat pembuatan protein, di mana ribosom sendiri tersusun atas berbagai jenis protein dan sejumlah molekul RNA. Untuk gambarnya ini, sebenarnya kalau ingin lebih besar di sini kita tunjukkan. Oke, ini nukleus yang tadi. Sebelumnya kan ini nukleus. Terus yang ini nukleusnya, yang ini agak di luarnya lagi, dimana ini adalah ribosom kasar, retikulum endoplasma kasar. Kemudian di sini ada ribosom yang titik-titik kecil ini. Titik-titik kecil ini adalah ribosom. Yang selanjutnya kita akan membahas untuk ribosom itu yang ini. Oke, satu persatu dulu. Kemudian kita membahas untuk sistem endomembran, di mana berbagai membran dalam sel eukariota merupakan bagian dari sel endomembran. Sistem endomembran mencakup selubung nukleus, kemudian retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, berbagai jenis vakuola, dan membran plasma. Nih, untuk satu gambar ini sudah mencakup, di mana ada selubung nukleus, ini nukleus, kemudian retikulum. Lalu ada untuk retikulum sendiri ada retikulum endoplasma, itu ada yang kasar dan ada yang halus. Untuk yang kasar yang ini, yang halus yang ini. Oke. Kemudian ada badan Golgi, lalu ada lisosom. Untuk lisosom itu yang ini seperti ini. Kemudian berbagai jenis vakuola. Kemudian dan membran plasma. Untuk membran selnya yang ini membran plasma. Kemudian kita akan membahas retikulum endoplasma. Itu ada dua yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu retikulum endoplasma kasar dan yang halus. Dan retikulum sendiri merupakan luasan selubung nukleus yang terdiri dari jaringan retikulum, jaringan kecil, saluran bermembran, dan vesikel yang saling terhubung. Terdapat dua bentuk, yaitu yang kasar dan halus. Ini adalah bagian transnya. Ini untuk vasikula transport pergi, vasikula transport datang. Kemudian balik lagi ke gambar yang ini. Untuk retikulum endoplasma yang kasar itu yang ini, kemudian yang halus itu yang ini. Oke, selanjutnya kita bahas untuk badan Golgi. Kalau digambar untuk badan Golgi sendiri yang ini, yang saya lingkari. Kemudian badan Golgi sendiri fungsinya untuk mengatur pergerakan berbagai jenis protein. Ada yang disekresi keluar sel, ada yang digabungkan ke membran plasma sebagai protein transmembran, dan ada pula yang ditempatkan di dalam lisosom. Selanjutnya kita bahas lisosom. Jadi kan ditempatkan di dalam lisosom. Nah, lisosom sendiri itu yang mana sih? Ini adalah lisosom. Ini lisosom. Lisosom kalau apabila digambar nanti ada yang ini lisosom. Untuk lisosom sendiri mengurai molekul makanan yang masuk ke dalam sel melalui endositosis. Ketika suatu vesikel endositosis bergabung dengan lisosom. Untuk vakuola, yaitu selanjutnya untuk vakuola ini ada dalam tumbuhan. Vakuola mengandung cadangan makanan, garam-garaman, pigmen, dan limbah metabolisme. Zat yang beracun bagi herbivora dapat pula disimpan dalam vakuola sebagai mekanisme pertahanan. Vakuola yang berperan penting dalam mempertahankan tekanan turgor pada tumbuhan apabila pada tumbuhan. Untuk gambarnya ini untuk yang kita bahas sebelumnya, yaitu lisosom. Ini lisosom yang lingkaran-lingkaran ini yang sudah saya tunjukkan. Kemudian untuk yang vakuola, ini adalah vakuola. Kita bahas selanjutnya yaitu mitokondria, di mana merupakan tempat berlangsungnya respirasi seluler, sehingga tidak hanya di dalam manusia namun sel juga membutuhkan proses respirasi, yaitu suatu proses kimia yang memberi energi pada sel.
di mana karbohidrat dan lemak merupakan contoh molekul makanan berenergi tinggi yang dipecah menjadi air dan karbon dioksida oleh reaksi di dalam mitokondria dengan pelepasan energi. Dan nanti untuk kebanyakan energi dilepas dalam proses ini ditangkap oleh molekul yang disebut dengan ATP. Mitokondria lah yang menghasilkan sebagian besar ATP sel. Untuk kita bergerak kita membutuhkan energi, dan di dalam sel itu akan menghasilkan energi yang disebut dengan ATP yang kita gunakan untuk bergerak atau tenaga kita. Ini untuk gambarnya, kita lihat dari sini saja. Ini gambarnya ada untuk mitokondria. DNA mitokondria itu yang ini. Kemudian di bagian luar ini adalah membran sel. Untuk membran luar maksudnya membran luar dari mitokondria. Kemudian membran dalam itu yang ini garis-garis ini membran dalam, membatasi membran dalam dan membran kristal. Kemudian untuk ATP sintase ini, untuk ribosom ini yang coklat kecil-kecil, lingkaran coklat-coklat. Kemudian untuk porin, ini adalah bentuknya porin atau pori-pori di dalam mitokondria. Oke, selanjutnya kita akan membahas fungsi metabolisme pada sel. Fungsi metabolisme di dalam sel sendiri, sebagian besar reaksi metabolisme terjadi di dalam sel, di mana metabolisme berupa katabolik dan anabolik. Di mana untuk katabolik merupakan perombakan senyawa kimia menghasilkan energi. Kalau katabolik itu menghasilkan energi, sedangkan untuk reaksi anabolik yaitu reaksi penyusunan komponen sel. Untuk dari gambarnya sendiri, reaksi katabolisme dan anabolisme ada di sini. Saya tunjukkan untuk lebih mudahnya, yaitu reaksi katabolisme. Ini anabolisme dan ini katabolisme. Ini molekul kompleks, kemudian dipecah menjadi senyawa sederhana. Sebelumnya menjadi satu, kemudian dipecah menjadi senyawa sederhana. Namun apabila anabolisme, yaitu dari senyawa sederhana digabungkan menjadi senyawa atau molekul lebih kompleks kembali. Selanjutnya kita bahas untuk komunikasi di dalam sel. Sehingga tidak hanya manusia saja, namun di dalam sel juga ada komunikasinya. Untuk komunikasi antar sel, yaitu kemampuan sel untuk berkomunikasi atau menerima dan mengirim sinyal dari dan kepada sel lain, menentukan interaksi antar organisme uniseluler, serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler. Di mana untuk komunikasi sel sendiri terdiri dari proses transfer sinyal antar sel dalam bentuk molekul. Untuk contohnya yaitu hormon atau aktivitas listrik pada syaraf, dan transduksi sinyal di dalam sel target ke molekul yang menghasilkan respon sel. Dimana untuk komunikasi sel ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu penerimaan, yang kedua transduksi, dan yang ketiga respon. Untuk secara sederhana kita lihat di gambar ini 3 tahap komunikasi sel. Yang pertama itu ada signal atau sinyalnya dari molekul, nanti akan dibawa oleh reseptor. Di reseptor nanti akan dibawa, kemudian nanti akan memberikan respon dari selnya. Untuk di dalam gambarnya ini juga sama, passenger receptor. Kemudian ini memberi sinyal pada molekul seperti epinefrin. Kemudian ada untuk G protein. Kemudian ini bergabung, lalu dibawa ke sini ke protein kinase A, dan nanti akan menghasilkan respon seluler atau respon dari sel tersebut. Oke, demikian untuk kuliah sel hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, dan kita akan ketemu lagi dengan materi yang lain. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, lalu nyalakan loncengnya agar nanti setiap kali saya upload nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya dan tidak ketinggalan videonya. Terima kasih untuk teman-teman, selamat pagi dan selamat beraktivitas.